Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Oke, isi bacaan di atas yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Lalu untuk yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ayo, apa tadi? Berdasarkan bacaan tersebut, tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Lalu yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lalu yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman tersebut tumbuh yaitu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah yaitu bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu,
dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Berikut diagram tentang pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan diagram tersebut, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Dan apa dampaknya apabila bagian tersebut mengalami masalah? Berdasarkan diagram tersebut, bagian yang terpenting dalam tahapan pertumbuhan padi adalah bagian yang kedua. Karena pada masa tumbuh sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase yang kedua ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Lalu yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut. Tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Berikut ini contoh 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Silahkan kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan keingintahuan kalian. Kemudian diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Selanjutnya, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, isilah tabel berikut. Baik, kakak contohkan isian tabel untuk yang daerah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nanti kamu melengkapi untuk yang daerah pantai. Untuk dataran tinggi, ciri-cirinya adalah ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut.
Sedangkan dataran rendah ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, sumber daya alamnya untuk daerah dataran tinggi yaitu tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan untuk dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan juga. Lalu, manfaatnya daerah dataran tinggi sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan juga perkebunan. Sedangkan dataran rendah bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Mata pencahariannya, masyarakat yang ada di daerah dataran tinggi meliputi petani dan juga pekebun. Kemudian masyarakat yang ada di dataran rendah ada petani, karyawan, buruh, dan lain sebagainya. Berikutnya, tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Nah, sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada gurumu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.